Ukraina telah mengirimkan tawaran resmi kepada Rusia untuk saling menghentikan serangan terhadap kapal sipil dan infrastruktur pelabuhan di Laut Hitam agar blokade terhadap pelabuhan dapat dicabut sepenuhnya. Sudah tepat 1 hari berlalu dan Moskwa langsung menolak melalui 2 saluran sekaligus. Pertama, juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Mashka Zakharova, menyatakan bahwa dia tidak melihat alasan untuk gencatan senjata di Laut Hitam. Sedangkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, secara terpisah menyebut gagasan pembekuan perang, kutipannya, mustahil bahkan untuk dipertimbangkan, sambil mengancam sebagai gantinya, sebaliknya akan meningkatkan serangan tidak hanya ke Ukraina, tetapi juga ke Eropa. Dan sementara para diplomat saling bertukar penolakan, tentara Ukraina berhasil melancarkan salah satu serangan terkuat ke pangkalan Angkatan Laut Rusia di Novorossiysk. Lalu setelah itu menyerang secara strategis. Pada saat yang sama, bulan Juni dan Juli sudah menjadi periode ketika Rusia menyerang setidaknya 50 kapal sipil. Lebih dari 30 orang tewas, termasuk awak kapal kargo Golden Leo yang tenggelam bersama 10 pelautnya. Sehari sebelumnya bukan hanya nyawa manusia yang menjadi korban, tetapi juga harga pangan dunia karena ekspor gandum Ukraina selama 2 minggu pertama bulan Agustus sudah turun 75% dibandingkan tahun lalu. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama dalam episode ini, apa yang ditawarkan Ukraina, bagaimana tepatnya, dan mengapa Rusia yang dekil menolak, serta apa yang sedang terjadi dengan pelayaran di Laut Hitam saat ini. Jadi, sebelumnya Ukraina melalui perantara mengirimkan tawaran kepada Rusia untuk saling menghentikan serangan terhadap objek sipil di Laut Hitam. Dan tawaran seperti itu muncul segeras majalah maritim khusus Inggris, Lloyd's List, menyebut Laut Hitam, kutipannya, sebagai wilayah paling mematikan untuk pelayaran di dunia. Karena di sini Ukraina dan Rusia saling menghancurkan kapal dan pelabuhan satu sama lain. Dan sepertinya Ukraina sudah menunjukkan kepada orang Rusia bahwa Ukraina bisa menghancurkan kapal tanker dan kapal kargo Rusia, serta dalam satu malam bisa menghentikan seluruh ekspor di Laut Azov dan di Novorossiysk. Setelah itu, mereka langsung menawarkan untuk tidak saling menyerang lagi dan mengusulkan gencatan senjata. Nah, sekali lagi, orang Ukraina berpikir bahwa orang Rusia juga setidaknya sedikit beradab, bahwa masih ada sedikit akal sehat di kepala mereka, dan berkata, "Dengar, sudah cukup saling menyerang kapal ke pelabuhan. Nah, kami sudah menunjukkan kepada kalian bahwa kami bisa membalas dengan cara yang sama persis. Jangan pikir kalian bisa menyerang pelabuhan kami, sementara kami tidak melakukan apa-apa sebagai balasan." Tapi sayangnya, di Kremlin mereka memutuskan bahwa Ukraina meminta gencatan senjata seolah-olah karena kelemahan. Dan inilah perwakilan resmi Kementerian Luar Negeri, Mashka Zakharova, saya menyebutnya sebagai juru bicara mabuk Kementerian Luar Negeri Rusia, menyatakan bahwa di Moskow, mereka tidak melihat alasan untuk menyetujui gencatan senjata. Berikut kutipannya, "Kami tidak melihat adanya prasyarat untuk memperbaiki situasi, dan oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengambil langkah setengah-setengah yang hanya akan memberi rezim Kiev jeda sementara." Dia juga menyatakan bahwa Rusia secara rutin menghadapi serangan terorisme yang brutal yang dilakukan oleh drone militer Ukraina terhadap kapal sipil. Nah, dia menjawab secara spesifik pertanyaan tentang inisiatif mediasi Turki yang siap menjadi perantara dalam masalah ini. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut apa maksudnya. Jadi, Mashka Zakharova mengeluh bahwa Ukraina menyerang kapal-kapal di Laut Hitam. Ukraina menawarkan untuk saling menghentikan serangan-serangan ini, tetapi Rusia menolak dan terus mengeluh tentang serangan-serangan tersebut. Inilah logika orang Rusia. Tapi penting untuk dipahami bahwa ini bukan sekedar tawaran dari Ukraina. Pertama-tama, Ukraina mendapat tekanan. Amerika Serikat sendiri meminta agar tidak menyerang kapal tanker di Novorossiysk. Kapal-kapal itu misalnya mengangkut minyak Kazakhstan. Lalu di PBB mulai ada permintaan. Katanya, dari Rusia juga ada ekspor gandum. Tapi kalian menyerang terminal-terminal. Jadi mereka tidak bisa lagi memperdagangkan barang mereka. Akhirnya, Kepala Kementerian Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, bahkan sebelum penolakan dari Rusia, sudah menyerukan kedua belah pihak untuk membuat mekanisme gencatan senjata di Laut Hitam. Di Ankara bahkan sudah menyiapkan rencana konkret dengan 2 koridor keamanan terpisah untuk kapal-kapal komersial yang menuju ke Rusia dan ke Ukraina, di mana kedua belah pihak akan berkomitmen untuk tidak melakukan serangan. Jadi ada koridor untuk Rusia, biarkan mereka lewat di sana, kami tidak mengganggu. Tapi seluruh wilayah perairan lainnya tetap kami serang.
dan ada juga koridor untuk Ukraina. Jadi, yang ada di meja bukanlah ide abstrak. Ini adalah skema yang sudah dirancang dengan matang. Namun, Moskwa secara langsung mengatakan bahwa mereka bahkan tidak melihat gunanya untuk membahasnya. Karena orang Rusia yang biadab menginginkan pertumpahan darah, bukan perdamaian. Ini penting, ini juga harus diperhitungkan. Nah, bersamaan dengan penolakan diplomatik, juga terdengar penolakan yang jauh lebih ideologis dari Kepala Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Lavrov. Dan ini bukan lagi pernyataan khusus tentang gencatan senjata di Laut Hitam, melainkan tentang kemungkinan pembekuan perang dalam bentuk apapun. Sekali lagi, saya akan mengutip pernyataan Lavrov yang menyoroti kondisi ideologis sebenarnya dari orang Rusia. Artinya, mereka siap untuk mati. Hidup dalam kemiskinan, hidup di antara sampah, dalam kotoran, dalam isolasi. Namun mereka menganggap diri mereka sebagai bangsa yang telah ada selama ribuan tahun. Berikut saya kutip pernyataan Lavrov. Jika kita tiba-tiba berhenti di garis kontak sekarang, pada dasarnya kita akan membiarkan pengorbanan kakek dan buyut kita yang telah mengalahkan nazisme menjadi sia-sia. Omong kosong apa itu? Itu bahkan tidak mungkin untuk dipertimbangkan, kata Lavrov. Ini bukan hanya tentang seberapa nyaman hidup seseorang hari ini. Orang-orang kita menderita. Orang-orang meninggal karena aksi teror ini. Напомню, Saya ingatkan, sebagian besar orang Rusia tewas, saya akan bilang mati seperti anjing di tanah suci Ukraina. Jadi, ini juga merupakan aksi teror ketika Putin mengirim orang-orang Rusia biasa untuk mati di Ukraina. Maaf. Selanjutnya, saya akan melanjutkan kutipan dari Lavrov. Ini tentang tanggung jawab kita atas sejarah ribuan tahun negara Rusia. Penghentian aksi militer hanya bisa dilakukan jika ada penyelesaian jangka panjang yang andal dan berkelanjutan. Jadi, maksudnya dengan syarat penyerahan penuh dari pihak lawan, karena begitulah Kremlin merumuskan tuntutannya. Dan di saat yang sama, dia juga mengancam akan meningkatkan serangan. Dia bilang Rusia akan menghancurkan semua yang dari pihak Barat yang membantu memperkuat potensi militer Ukraina. Lalu bagaimana dengan Kementerian Pertahanan Rusia? Mereka langsung sudah berjanji kepada Angkatan Bersenjata Ukraina akan ada pembekuan, tapi bukan dalam arti gencatan senjata, melainkan dalam arti bahwa orang Ukraina akan menghadapi musim dingin yang dingin tanpa listrik dan tanpa pemanas. Kalian mengerti kan? Para barbar dan teroris itu sudah secara terbuka mengatakan bahwa mereka akan membekukan warga sipil Ukraina yang biasa. Intinya, para biadab ini benar-benar sudah lepas kendali. Dan perhatikan, alasan dan tujuan perang sudah tidak lagi disampaikan kepada orang Rusia. Ingat di awal dulu, apa saja yang mereka katakan? Denazifikasi, demilitarisasi, ada lagi yang lainnya. Sudah, semua itu sudah dilupakan. Sekarang ini adalah perang demi sejarah 1000 tahun negara Rusia. Perang. Mari kita bicarakan kenapa gencatan senjata itu sebenarnya penting. Menurut New York Times, kampanye teror Rusia terhadap kapal sipil di lepas pantai Ukraina dimulai tepat di puncak musim panen dan mengancam akan membuat rantai pasokan pangan global menjadi kacau. Pada tahun 2022, di bulan-bulan pertama perang skala penuh, Rusia sudah memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga pangan dunia. Dan menurut perkiraan, sekitar 70 juta orang di seluruh dunia berada pada risiko tinggi kekurangan pangan akut. Harga spesifik dari kampanye Rusia ini hanya untuk bulan Juni dan Juli dapat diperkirakan seperti ini. Pasukan Rusia menyerang setidaknya 50 kapal kargo. Lebih dari 30 warga sipil tewas. Dan insiden paling tragis terjadi pada kapal kargo Golden Leo yang pada 19 Juli berangkat dari pelabuhan Chernomorsk dengan muatan gandum. Dan ketika kapal itu baru berjarak 6,5 km dari pelabuhan, sebuah rudal Rusia menghantam langsung ke badan kapalnya. Akibatnya, 10 anggota awak kapal dan seorang pandu kapal Ukraina tewas. Dan kapal itu tenggelam sepenuhnya. Nah, setelah serangan biadab seperti itu oleh orang-orang Rusia yang buas itu, Ukraina mulai secara sistematis menyerang armada kapal tanker kelas sungai laut Rusia di Laut Azov. Dan terus menyerang kapal-kapal yang mengangkut barang-barang Rusia. Akibatnya, Crimea yang diduduki secara praktis terisolasi dan mengalami kekurangan bahan bakar. Para ahli mencatat bahwa tindakan Rusia merupakan kampanye sistematis dan tanpa pandang bulu terhadap kapal-kapal dagang yang mengangkut muatan pertanian dan barang non-militer lainnya, sehingga serangan semacam itu melanggar perjanjian internasional termasuk Konvensi PBB tentang hukum laut.
Namun para ahli juga mencatat bahwa meskipun kapal tanker minyak yang terkait dengan Rusia secara teknis dianggap sebagai kapal sipil, Ukraina menyerang mereka. Hal ini terjadi karena kapal-kapal tersebut digunakan untuk menghindari sanksi dan mengekspor sumber energi yang membiayai upaya militer Kremlin. Skala kerugian ekonomi bagi Ukraina sebenarnya sudah sangat besar. Odessa dan dua pelabuhan tetangganya menyumbang sekitar 60% dari total pendapatan ekspor bulanan Ukraina sebesar 3 hingga 3,5 miliar dolar. Pada bulan Juli, sekitar 15 kapal masuk ke pelabuhan Odessa setiap hari. Tetapi pada akhir bulan jumlahnya turun menjadi 1 atau 2 kapal saja. Nah, pada bulan Agustus, menurut data KPLER, pelayaran benar-benar terhenti. Ekspor biji-bijian Ukraina dalam kurang dari 2 minggu pada bulan Agustus anjlok 7%. Menurut perkiraan para ekonom, penghentian total operasional Pelabuhan Laut Hitam dapat merugikan Ukraina sebesar 1 hingga 1,5% dari PDB. Dewan Agraria Ukraina sudah memperingatkan tentang kemungkinan gelombang kebangkrutan dan menyerukan pemberian kredit darurat serta jaminan pemerintah. Situasinya saat ini sangat mirip dengan kejadian pada tahun 2022. Saat itu, mediasi dari PBB dan Turki akhirnya memungkinkan tercapainya inisiatif gandum Laut Hitam. Namun setahun kemudian, kesepakatan itu runtuh. Namun memang, pada saat itu Ukraina sudah berhasil mengusir kapal perang Rusia dari bagian barat laut Laut Hitam, dan sebagian besar melanjutkan pengiriman secara mandiri. Menariknya, kali ini Turki kembali menjadi mediator untuk kedua kalinya. Namun kali ini Moskow menolak bahkan untuk memulai pembicaraan. Dan dalam situasi ketika orang Rusia yang biadab tidak mengerti bahasa manusia, pasukan pertahanan Ukraina terus melancarkan serangan terhadap mereka. Tepat pada malam tanggal 12 Agustus, yaitu tepat sebelum usulan Ukraina, pasukan pertahanan Ukraina melancarkan salah satu serangan terkuat ke Novorossiysk selama perang ini. Dengan drone bermesin jet, roket, dan kapal laut tanpa awak, mereka menyerang posisi pertahanan udara, dermaga, dan infrastruktur pelabuhan. Lalu, pada 14 Agustus, di hari ketika Moskow menolak gencatan senjata di Laut Hitam, drone Ukraina menyerang pelabuhan strategis lainnya. Itu adalah Ust-Luga di Baltik dekat Sankt Petersburg. Dan menurut data dari Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, kompleks Novatek Ust-Luga berhasil dihantam. Ini adalah perusahaan untuk fraksinasi dan pengolahan kondensat gas dengan kapasitas hampir 8 juta ton bahan baku per tahun. Di sana tercatat adanya kerusakan pada 2 instalasi pengolahan dan terjadi kebakaran. Lalu apa selanjutnya? Rusia belum memberikan jawaban resmi atas tawaran Ukraina. Mereka tidak mampu melakukan dialog diplomatik yang layak. Hanya ada penolakan lisan dari jubir pemabuk Kementerian Luar Negeri Rusia, Mashka Zakharova, pada konferensi pers. Dan posisi ideologis umum yang sama juga dipegang oleh Sergei Lavrov, yang menentang segala bentuk pembekuan perang. Rencana Turki dengan 2 koridor keamanan secara formal masih ada di atas meja, tetapi sejauh ini tidak ada pihak yang terburu-buru untuk menandatanganinya. Dan ancaman dari Kementerian Pertahanan Rusia tentang pembekuan operasi militer khusus pada musim dingin ini jelas bukan tentang perdamaian, bahkan bukan tentang keinginan untuk damai, melainkan tentang gelombang serangan baru terhadap sektor energi Ukraina yang sudah dijanjikan oleh Kremlin, sambil menolak gencatan senjata nyata di Laut Hitam. Jadi, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh pasukan pertahanan Ukraina adalah membombardir logistik dan infrastruktur Rusia tanpa ampun. Memang, bahasa lain tidak akan dipahami oleh para biadab ini. Di sini saya biarkan menggantung di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri suka. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi apapun lewat tautan dan rincian pembayaran di deskripsi video ini. Itu saja dari saya. Jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.